Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak di seluruh Indonesia. Senang sekali saya Pram dapat menjumpai Anda semua dalam acara live Instagram DJP yang kita harapkan kita adakan secara rutin. Hari ini, Jumat 26 September 2025, kita akan membahas topik yang sering ditanyakan oleh kawan pajak semua, yaitu aktivasi akun Cortex. Jadi hari ini topik kita adalah aktivasi akun Cortex, kenali, siapkan, dan aktifkan. Oke, ini mungkin pengenalan sedikit ya. Seperti yang kita ketahui, sejak 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan sistem baru yaitu Cortex. Nah, harapannya Cortex ini untuk memudahkan seluruh kewajiban perpajakan kawan pajak sekalian. Namun, ada satu langkah kunci yang harus kita lakukan, yaitu aktivasi akun Cortex-nya. Nah, untuk mengupas tuntas semua hal tentang aktivasi Cortex ini, saya tidak sendirian, karena telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, rekan saya, penyuluh pajak, Wira. Selamat pagi, Mas Wira. Oke, jadi selamat pagi Mas Pram ya. Selamat pagi juga kepada kawan pajak yang sudah hadir ya bersama kita pada pagi hari ini. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Pram tadi ya, bahwa hari ini kita akan mengadakan live Instagram terkait aktivasi Cortex ya. Jadi saya pada kesempatan kali ini akan berusaha untuk membantu menjawab semua kebingungan dari kawan pajak, utamanya terkait aktivasi Cortex ini. Gitu ya. Luar biasa. Jadi kawan pajak jangan ragu untuk menuliskan pertanyaannya ya. Jadi kita sambil kita jelaskan, nanti kalau ada pertanyaan boleh di komen ya terkait itu. Baik, Mas Wira. Mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Oke, gimana dong? Sejak Cortex berjalan lebih dari 9 bulan ini, masih ada wajib pajak yang bertanya, apa itu Cortex? Dan mengapa harus pindah dari DJP online yang sudah familiar kita gunakan? Oke, ini pertanyaan sangat menarik sekali ya Mas Pram ya. Jadi kawan pajak, jadi Cortex ini merupakan sebuah sistem teknologi informasi yang baru dari DJP ya. Dan kedepannya jadi Cortex ini akan menjadi pusat dari seluruh proses administrasi perpajakan. Ya. Jadi kalau boleh saya berikan analogi nih, jadi DJP online itu ibaratnya kayak kita punya beberapa aplikasi yang terpisah. Ya. Jadi kayak aplikasi yang terpisah-pisah di dalam ponsel kita nih, Mas Pram. Nah, jadi ada satu aplikasi nanti yang akan digunakan untuk lapor pajak ya, yang bisa kita kenal dengan istilah e-filing. Kemudian ada juga nanti yang untuk pembuatan kode bayar atau e-billing, benar gitu ya. Terus ada lagi aplikasi untuk pembuatan faktur pajak, e-faktur dan lain-lain ya. Baik. Nah, ini agak merepotkan ya, karena terpisah-pisah gitu. Karena banyak aplikasi, kemudian ternyata aplikasinya terpisah-pisah gitu. Nah, jadi dengan hadirnya Cortex, ini seluruh aplikasi tadi itu disatukan semua dalam satu rumah istilahnya ya, dalam satu portal ya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang lebih mudah, andal dan juga akurat tentunya bagi kawan pajak. Jadi aktivasi ini merupakan langkah yang wajib ya bagi seluruh wajib pajak, baik yang orang pribadi maupun badan ya yang sudah punya NPWP, agar nantinya kawan pajak ini bisa mengakses layanan perpajakan secara online. Ya, dan kedepannya Cortex ini juga akan menjadi portal utama nih ya, akan jadi portal utama yang akan menggantikan fungsi dari DJP online itu sendiri. Baik. Penjelasan yang sangat mudah dipahami ya. Jadi intinya ini adalah evolusi menuju pelayanan yang lebih baik ya. Nah, terkait kewajiban ini banyak yang khawatir soal batas waktu. Mengingat sekarang sudah bulan September 2025, apakah ada batas waktu
akhir untuk aktivasi akun ini, Mas Wira? Dan apa resikonya kalau kita nunda-nunda? Oke, ya benar sekali ya. Jadi walaupun sebenarnya DJP secara resminya sebenarnya belum mengumumkan adanya batas akhir ya, tapi dari kami sendiri sangat menyarankan kepada kawan pajak sekalian itu untuk tidak menunda-nunda lagi ya. Jadi jangan ditunda-tunda, karena sistem ini sendiri itu kan sudah berjalan sejak awal tahun nih, sejak awal tahun 2025. Nah risikonya nanti jika kawan pajak menunda, maka nanti kawan pajak bisa menghadapi kendala pada saat akan nanti memenuhi kewajiban benar, kewajiban pelaporannya tahun terkait depan SPT karena tahunan udah menggunakan Cortex ya. Benar sekali ya. Jadi jangan sampai nanti proses pelaporan SPT kawan pajak itu terlambat hanya gara-gara akun Cortexnya belum aktif. Gitu, ya pesan yang sangat penting ya. Jadi jangan ditunda. Ya. Ya. Kemudian gini, apa saja yang perlu disiapkan agar prosesnya lancar nih? Ada yang nanya juga nih, gimana caranya? Ya oke. Ya ini pasti akan menjadi banyak pertanyaan di kawan pajak sekalian ya. Betul, ada juga yang nanya ya. Oke. Jadi persiapannya sederhana, tapi ini menjadi poin yang krusial juga ya. Jadi yang pertama nih Mas Pram, jadi tentunya kawan pajak pastinya harusnya menyiapkan NPWP ataupun NIK yang sudah valid tentunya ya. Jadi pastikan bahwa NIK dari kawan pajak benar sudah dipadankan ya. Harus sudah benar ya. Baru bisa nanti kita aktivasi. Kemudian keduanya yang persyaratan yang kedua ya yang perlu disiapkan oleh kawan pajak sekalian itu adalah alamat email dan juga nomor HP yang aktif ya, yang aktif, dan email dan nomor HP ini harus terdaftar di sistem DJP ya. Jadi pastikan ini merupakan email yang sering digunakan oleh kawan pajak sekalian, karena nanti akan ada kata sandi sementara ya yang akan dikirimkan ke alamat email dari kawan pajak. Nah selanjutnya nih Mas Pram ya, yang perlu disiapkan adalah perangkat dengan kamera yang berfungsi baik gitu ya. Ini jadi untuk apa bisa ini? ponsel ataupun laptop. Jadi ini nanti untuk proses verifikasi wajahnya. Ya, ada selfie-nya. Ya benar, ada proses verifikasi wajah ya pada saat nanti wajib pajak akan melakukan proses aktivasi. Kemudian yang terakhir tentu saja ya butuh koneksi internet ya. Butuh koneksi internet agar nanti prosesnya tuh tidak putus-putus di tengah jalan. Ya. Baik, kalau misalkan nih persiapannya udah lengkap, kemudian langkah-langkahnya gimana sih aktivasi akun Cortex itu? Mungkin ada tipsnya mungkin Bang Wira. Ya, oke. Ya, tentu ada ya Mas Pram ya. Jadi kalau kita bisa berikan panduan kepada kawan pajak sekalian ya, yang pertama itu tentunya wajib pajak atau kawan pajak perlu mengakses situs resmi dari DJP ya. Jadi pertama-tama kawan pajak perlu membuka browser dan kemudian mengunjungi alamat cortex.pajak.go.id. Dan di sini kawan pajak harus hati-hati nih dengan banyaknya situs palsu yang beredar. Apalagi sekarang lagi maraknya penipuan ya. Harus hati-hati banget. Ternyata apa gitu, Cortex apa, online Cortex. Ternyata ini bukan yang resmi gitu. Linknya jangan sampai salah ya. cortexdjp.pajak.go.id. Pokoknya ada go.id-nya itu ya. Nah, nanti kalau sudah berhasil mengakses linknya, selanjutnya kawan pajak ya bisa langsung memulai aktivasi ya. Proses aktivasinya nanti bisa dilakukan di halaman utama. Nanti kawan pajak bisa mencari dan mengklik tombol aktivasi akun. Nanti cari aja tuh tulisan aktivasi akun wajib pajak. Kemudian selanjutnya input data diri. Nah, input data diri itu apa? Ya, jadi nanti kawan pajak ini akan diminta untuk mencentang apakah wajib pajak sudah terdaftar atau belum. Jadi kalau sudah terdaftar silakan mencentang, kalau memang belum ya jangan dicentang, gitu ya. NPWP-nya apa sih? Pakai NIK ya? Benar ya. Jadi sekarang kan sudah pakai NIK ya.
udah menggunakan nomor NIK, jadi NPWP yang lama nih udah nggak berlaku lagi, khusus untuk orang pribadi ya. Oke, jadi setelah nanti berhasil menginput data diri sudah selesai ya, muncul tuh namanya muncul secara otomatis nanti ya. Selanjutnya nanti kawan pajak akan diminta untuk melakukan verifikasi kontak ya. Jadi verifikasi kontak ini nanti kawan pajak akan diminta untuk memasukkan kembali alamat email dan juga nomor HP yang sudah terdaftar di DJP online. Oke, kalau lupa gimana tuh? Nah, ini kebetulan ya, kalau kawan pajak lupa, kawan pajak bisa nanti mencoba untuk menanyakan ke petugas. Ya, bisa datang langsung ke KPP terdekat, ada WA terdaftar, juga? Atau mungkin bisa langsung ke layanan WA. Kebetulan kita kan ada ya layanan WA-nya di KPP Pratama Praja ya. Nanti kawan pajak bisa mencoba untuk menghubungi, atau juga bisa melalui layanan chat Instagram. Ya, setelah isi email, kira-kira apa lagi nih? Jadi tahapan berikutnya nanti setelah kawan pajak berhasil menginput atau verifikasi terkait alamat email dan juga nomor HP, nanti kawan pajak akan diminta untuk melakukan verifikasi wajah. Nah, ini tahapan yang paling sering menjadi banyak masalah ya. Ya, banyak menjadi tantangan lah ya buat kawan pajak yang akan melakukan aktivasi. Jadi kenapa ini menjadi tantangan? Karena nanti sistem ini akan meminta akses kamera. Ya. Kalau tips dari kami ya, dari petugas pajak gitu ya, ya coba nanti bagi kawan pajak yang akan melakukan verifikasi, silakan mencari tempat dengan pencahayaan yang bagus, tempat pencahayaan yang terang gitu ya. Kemudian bagi kawan pajak yang menggunakan kacamata gitu ya, masker ataupun mungkin ada yang menggunakan topi, harap untuk dilepaskan dulu. Kalau hijab? Kalau hijab nggak perlu dong Bang. Ya, hijab nggak apa-apa, tetap dipakai ya. Kemudian usahakan untuk ekspresi wajahnya netral dan semirip mungkin dengan foto yang ada di iktp-nya. Jadi coba untuk memposisikan wajahnya ya, itu agar pas gitu ya, berada di posisi yang pas di dalam bingkai yang sudah disediakan. Nah, dan tahapan selanjutnya itu nanti akan ada tahapan persetujuan. Jadi nanti setelah nanti foto dari kawan pajak ini sudah divalidasi, nanti akan ada muncul halaman pernyataan gitu ya. Nanti silakan mencentang dan selanjutnya kawan pajak klik simpan. Nah setelah berhasil nanti ya, maka nanti kawan pajak perlu untuk mengecek emailnya. Perlu mengecek email. Nanti jika berhasil akan ada notifikasi emailnya kawan pajak ya. Nanti silakan untuk membuka inbox ya di email kawan pajak sekalian. Maka nanti DJP itu akan mengirimkan email yang berdomain pajak.go.id. Ya, yang berisi sandi. Ya, jadi nanti ada password sementara untuk password yang panjang itu saya pernah dapat. Ya, nanti panjang dan nggak beraturan tuh. Ya, itu di copy paste aja kali ya untuk. Benar. Nah, jadi untuk setelah itu nanti kan setelah dapatkan password tadi, kawan pajak perlu untuk login dulu, pertama kali ya, pertama kali kembali ke halaman Cortex-nya, masukkan nick dan nick atau NPWP dan beserta password sementara tadi yang sudah diterima di alamat emailnya ya. Nah, jadi masukin nick dan juga password tadi ya, yang acak-acakan tuh. Kemudian nanti setelah berhasil masuk ya ke halaman portal Cortex-nya kawan pajak ya, silakan kawan pajak untuk mengubah dulu, mengubah kata sandinya terlebih dahulu ya. Kalau tadi kan sandinya masih acak-acak tuh, jadi silakan nanti langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah kata sandi dengan kata sandi yang mudah diingat. Cuma perlu diperhatikan di sini adalah untuk ketentuan terkait pembuatan kata sandi itu harus menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan juga simbol. Simbolnya apa itu maksudnya simbol? Ya simbol itu jadi tanda seru, titik, tagar, gitu ya. Karakter khusus gitu. Ya, jadi harus ada kombinasi seperti tadi. Baik. Ya seperti itu. Nah, oke, sangat jelas ya.
Tipsnya sangat jelas dan lengkap. Namun pastinya saya pernah menemukan juga ya kendalanya. Gimana solusinya, Mas? Nah, ini jika verifikasi wajah terus-menerus gagal, meskipun sudah kita coba berkali-kali pakai IKTP lah, atau sesuai dengan IKTP-nya lah, udah lepas topi, pakai kacamata dilepas, karena biasanya di KTP kan bare face ya, wajah saja. Dan apa yang harus dilakukan jika data NIK atau NPWP tidak ditemukan? Oke, siap. Oke. Nah, jadi terkait verifikasi wajah yang sering kali gagal gitu ya, Mas Pram ya. Jadi kami sarankan kepada kawan pajak sekalian untuk mencoba untuk menggunakan perangkat yang berbeda atau browser yang berbeda ya. Coba ganti browsernya, kemudian pastikan juga bahwa kamera yang digunakan oleh kawan pajak perangkatnya ya, itu bersih dari ya. Apa ya, misalnya kayak debu gitu ya, supaya maksudnya nanti ketika akan dilakukan pengambilan gambar gitu, bersih aja gitu, jelas gitu ya wajahnya. Gak ada minyak-minyak. Ya, bersihkan minyak-minyak Anda. Ya, terbebas dari noda gitu ya. Nah, jika nanti semuanya tips-tips tadi sudah dicoba gitu ya dan masih saja gagal, ya jangan panik ya. Jangan panik. Jadi kawan pajak ini panik sih. Ya, gak apa-apa, ini hal wajar manusiawi ya. Gak apa-apa, tapi jika memang kawan pajak bingung ya menghadapi situasi yang seperti ini, maka kawan pajak itu bisa juga menghubungi Kering Pajak di 1500-200 ya. Atau ya yang paling simpelnya sih ya datang langsung aja ke KPP terdekat, ke KPP Pratama Praja gitu ya. Kalau misalkan saya lagi di Mataram nih, boleh nggak saya ke KPP Mataram Timur atau Barat? Oke, ya jawabannya boleh-boleh saja. Boleh ya, berarti ya. Terdekat ya. Terdekat. Kita lagi di luar, kita bisa ke KPP mana aja. Benar. Tidak hanya di Praja, boleh di mana aja. Betul ya. Jadi sebenarnya terkait aktivasi Kortex ini sendiri, ini nanti akan tergantung dari kebijakan masing-masing unit kerjanya, Mas Pram. Nanti silakan dicoba dulu saja untuk mengunjungi KPP yang berada di wilayah domisilinya wajib pajak saat ini di mana. Tapi kalau untuk hanya sekedar layanan aktivasi Kortex ini seharusnya setiap KPP manapun itu bisa melayani. Ya. Baik. Jadi selanjutnya tadi terkait permasalahan terkait masalah NIK ya ataupun NPWP yang tidak ditemukan. Ini bisa dipastikan 99% ini disebabkan karena NIK kawan pajak itu belum terintegrasi. Belum pemadanan. Benar. Jadi belum divalidasi dengan NPWP-nya. Gitu ya. Jadi solusinya itu adalah kawan pajak harus melakukan pemadanan terlebih dahulu. Ya. Jadi kemana tuh? Jadi ini tuh bisa benar seperti yang sudah disebutkan Mas Pram barusan. Saya bawa apa tuh? Ya, jadi nanti kawan pajak silakan tinggal membawa ininya saja, KTP, kartu keluarganya. Kemudian nanti silakan mengajukan permintaan kepada petugas ya. Oke. Ini kita ada pertanyaan nih. Pak, saya udah kirim link aktivasi ke email tapi emailnya nggak masuk-masuk. Kenapa ya? Ini sepertinya karena sudah 4 hari ya, sedang terjadi gangguan ya. Atas nama Pak atau Ibu Raks SHT. Ya, email. Kemudian ada ya Mbak Ami Zizo ini. Pertanyaannya nih tadi ini ya. Apa semua perlu aktivasi akun? Perlu aktivasi akun ya. Ya, benar. Jadi semua wajib pajak ya, wajib pajak orang pribadi maupun badan itu diharapkan untuk segera ya melakukan aktivasi akun karena kedepannya kita untuk sudah akan benar-benar bermigrasi ya. Kita sudah akan beralih menggunakan aplikasi Kortex ini dan kita akan sepenuhnya meninggalkan aktivasi aplikasi yang sebenarnya itu di JB Online. Jadi bagi kawan pajak yang akan memanfaatkan layanan perpajakan nanti sepenuhnya itu akan
dilakukan melalui Cortex. Jadi mau tidak mau kawan pajak ya memang harus melakukan aktivasi Cortex ini. Oke, berarti memang wajib semuanya aktivasi akun ya. Jadi jangan lupa aktivasi akun di Cortex, diaktifasi akun wajib pajak. Jangan lupa untuk ngecek email dan nomor HP-nya ya. Kalau misalnya salah ya harus ke KPP atau ke WA ya. Oh iya, Mas Pram, sebentar dulu. Tadi saya mau menambahkan ini, yang penanya sebelumnya nih, terkait link aktivasi email tadi katanya ya. Ini banyak banget nih yang mengeluhkan sudah benar, hari memang, ini. Ya, memang ini ya, kami mohon maaf juga ini karena aplikasi Cortex-nya sedang ada gangguan. Jadi sedang ada pengembangan lebih lanjut. Jadi kami harapkan kepada kawan pajak sekalian yang memang ingin melakukan aktivasi yang masih ada kendala terkait email ini ya, apa tadi yang tidak ada link aktivasi melalui email gitu ya. Jadi kawan pajak kami harapkan untuk datang langsung nanti ke kantor pajak terdekat ya. Dalam hal ini mungkin berarti KPP Pramupraya ya. Jadi silakan untuk datang langsung agar nanti proses pendaftaran atau aktivasinya nanti bisa dibantu oleh petugas. Gitu ada pertanyaan lagi nih, Bang Wira dari Ranrani 93. Nah ini pertanyaannya nih, Kak, kalau lupa email dan nomor HP pas mau aktivasi gimana ya? Tadi kami sudah jawab juga sebenarnya ya. Tapi kalau apa dicoba dijelasin. Jadi kalau kawan pajak sekalian lupa terkait email dan juga nomor HP, nanti kawan pajak bisa datang langsung ya. KPP ya. Jadi datang langsung ke dan KPP nomor WA ya tadi ya. Ataupun coba untuk menghubungi petugas melalui layanan WA. Ataupun bisa yang terakhir adalah melalui chat Instagram KPP Pratama Praya. Boleh, berarti bisa di DM nanti ya. Ya, bisa di DM ya ke IG kami di sini. Apa ya? Misalnya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi mungkin ya tadi. Tadi kan kita udah aktivasi nih. Kira-kira data saya ini perpajakan yang saya udah laporin kemarin itu kira-kira otomatis pindah nggak? Apa saya harus cari lagi file-filenya atau mungkin apakah saya harus lapor lagi atau gimana ini? Riwayatnya ada nggak kira-kira? Ya. Baik, jadi tentu saja nih Mas Pram ya. Jadi Cortex ini merupakan sistem inti yang nantinya akan mengintegrasikan seluruh data administrasi perpajakan wajib pajak ya. Jadi nanti seluruh riwayat pelaporan SPT, pembayaran, termasuk pembayaran riwayatnya termasuk data-data lainnya itu ya yang sebelumnya ada di sistem DJP itu juga akan secara otomatis terintegrasikan. Ya, dan bisa diakses nanti melalui akun Cortex yang baru gitu ya. Luar biasa ya. Jadi tidak perlu khawatir ya kawan pajak. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara ya. Ya. Sebagai penutup ini udah berapa lama ya kita ya? Ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lain lagi kita rangkum sedikit ya untuk ini. Jadi intinya ya boleh dirangkum mungkin sebagai pesan singkat aja untuk Cortex ini apa sih? Baik. Nah jadi kalau yang bisa saya rangkumkan di sini ada 3 poin lah ya. 3 poin. Ada 3 poin ya yang ingin saya sampaikan pada kawan pajak sekalian, bahwa Cortex ini adalah masa depan dari pelayanan pajak. Ya. Jadi ini merupakan keniscayaan tentunya untuk pelayanan yang lebih baik nanti ke depannya Mas Pram. Ya. Selanjutnya bahwa yang perlu dipahami di sini bahwa aktivasi ini sebenarnya sifatnya mudah dan juga wajib. Ya, aktivasi Cortex ini mudah dan juga wajib. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Segera lakukan hari ini juga, ya. Kemudian untuk kawan pajak sekalian, ya jangan ragu untuk meminta bantuan, ya. Jika ada kendala, ya. Jadi kami dari DJP ini siap untuk membantu kawan pajak melalui berbagai saluran yang ada, ya. Dan kawan pajak itu juga bisa menghubungi Kering Pajak di 1500-200. Kemudian ada juga nanti fitur live chat ya di situs www.pajak.go.id atau media sosial resmi DJP
atau datang langsung ke KPP terdekat ya. Jadi mari kita sukseskan transformasi digital ini ya bersama-sama gitu ya, demi administrasi perpajakan Indonesia yang lebih modern gitu ya. Ya seperti itu mungkin. Oke, terima kasih banyak Bang Wira ya atas pencerahannya yang sangat lengkap hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh kawan pajak yang sudah menonton IG Live ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti boleh di DM aja ya terkait aktivasi akun Cortex atau lewat WA atau datang boleh ya gitu ya. Semoga IG Live ini bermanfaat dan bisa membantu kelancaran proses aktivasi akun Cortex. Dengan saya Pram dan segenap tim yang bertugas, kami pamit undur diri. Tetap patuh bayar pajak karena pajak tumbuh Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit. Terima kasih. Udah nggak ada yang lagi kan ya? Iya, nggak ada.